Duel antara binatang dan manusia, siapakah yang menang? Ya, manusialah yang bisa menang. Karena manusia yang memiliki nalar yang lebih tinggi daripada binatang. Tapi tahukah kamu, ketika ada dua binatang yang berkelahi, tidak seperti manusia. Kalau manusia, ketika kita lihat di film Tekken, Street Fighter, sampai KO. Tapi di binatang, coba lihat, duel. Tapi pemenangnya akan membiarkan yang kalah untuk menyerah. Tapi kalau manusia, sebagiannya ada yang sampai dipukul, sampai KO, sampai koid. Sehingga yang kalah tidak bisa menyerah dan akhirnya mati duluan. Dalam berburu pun, yang satu mengambil sisa makanan untuk yang tidak ikutan berburu. Itulah kepedulian dari binatang. Manusia ada loh yang egois, berburu sendirian, makan sendirian, tanpa mempedulikan kelompok yang belum makan, yang tidak ikutan berburu. Dalam tolong-menolong, lumba-lumba rela untuk terdampar. Tapi manusia tanpa rela tidak menolong. Ada seperti itu. Manusia memang mempunyai sifat kompleks, tapi hewan hanya memiliki satu sifat, naluri, nalar yang digunakan secara maksimal. Kelompok binatang yang saling tolong-menolong itu umumnya lebih tangguh dalam perjuangan hidup dibanding binatang yang terpencil dan semata-mata dipacu oleh kepentingan diri sendiri. Contohnya kadal pasir, ular derik. Kehidupannya tidak lama seperti kehidupan segerombolan penyu. Seperti kehidupan merpati yang bareng-bareng, seperti kehidupan bebek yang bareng-bareng. Tujuan dan kesimpulan, akhirnya apa sih yang kita dapatkan dari pengetahuan hewan dan manusia ini? Ternyata ada beberapa, 4. Pertama, untuk mengetahui mengasah daya simpati yang terdapat pada hewan sejenis kera. Ternyata kera punya daya simpati untuk kasihan terhadap sesamanya. Sesamanya ada yang makan, biasanya makan, terus ada yang satu yang tidak makan. Mereka pun akan membagikan sebagian pisang itu kepada yang tidak makan. Jadi tidak ada puasa satu orang. Semuanya berkelompok. Mau makan bareng, tidak makan pun bareng. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa dunia kera itu sudah mengenal aturan yang biasa mereka lihat. Sehingga ketika biasa hidup rukun, ada 1 atau 2 orang yang berkelahi, refleks langsung memisahkan. Tapi di manusia ada loh ketika yang berkelahi malah di wayah-wayah, woyo, ya siapa yang menang, oke, nonton, wah rame. Padahal pada fitrahnya, pada naluri manusia, karena hewan al-hayawanun nafik, mereka ingin menolong, tapi lebih mengutamakan hawa nafsu rame. Ketiga, untuk mengetahui hukum balas budi. Ketika kita baik kepada hewan, kepada monyet, kepada kera itu pun akan mengingat dan akan ramah. Tapi manusia ada yang kita berbaik kepadanya, tapi kembali buruk kepada kita. Sangat tidak berbalas budi sekali, itu yang dilakukan oleh hewan. Bisa tahu balas budi. Yang keempat, yang terakhir nih, untuk mengetahui menyesuaikan diri pada lingkungan. Ketika lingkungan banyak kelompok-kelompok yang kuat, maka penyesuaian diri adalah kita berubah dan meningkatkan kualitas diri kita supaya menjadi lebih kuat lagi. Itu yang dimiliki hewan. Sehingga tidak ada sekelompok hewan yang lemah. Semuanya memiliki kekuatan yang sama, saling tolong-menolong, dan saling memiliki berbagi kekuatan balas budi itu tadi. Dan hewan-hewan kelompok-kelompok sosial ini punya yang namanya cara menghindari konflik. Artinya tidak cari gara-gara. Nah, itulah keunggulan dari keempat hewan itu tadi dibandingkan dengan manusia yang suka cari gara-gara. Artinya, nalurinya sudah ada di bawah hewan jika cari gara-gara tanpa alasan. Nah, selesailah penjelasan tentang hewan dan manusia, tentang akhlak, tentang budi, dan
tentang sejarah The Dark Age, ilmu pengetahuan pada masa zaman kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.